Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah dari Nabi kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Isa Fadila, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Brebes. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ismail merupakan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Ismail memiliki banyak sekali mukjizat. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan dua mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, beliau Nabi Ismail alaihissalam bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, beliau lama sekali tidak dikaruniai oleh anak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Nah, setelah itu beliau terus berdoa agar dikaruniai anak. Nah, pada saat itu Siti Hajar hamil dan lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, diberikannya nama Ismail ini tidak bukan tanpa sebab. Menurut para ahli, Ismail ini berasal dari bahasa Ibrani. Isma artinya mendengar dan Il artinya Allah. Nah, dapat disimpulkan bahwa Ismail artinya Allah Maha Mendengar. Hal ini dikarenakan karena Nabi Ibrahim bersyukur bahwa doa-doanya yang selama ini ia panjatkan kepada Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ke cerita. Setelah Siti Hajar ini melahirkan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan istri dan anaknya. Padahal anak yang selama ini ia damba-dambakan harus ia asingkan. Nah, dari Syam, tempat awalnya Nabi Ibrahim, beliau melewati perjalanan untuk mengasingkan anak dan istrinya ke Mekah. Dan pada saat itu di sana tidak ada penghuni ataupun tidak ada kehidupan, hanya ada tanah yang tandus. Nah, Siti Hajar pun dan anaknya Nabi Ismail sampai di sebuah atau di bawah pohon. Nah, karena setelah itu kenapa Nabi Ibrahim kembali lagi ke Syam? Karena untuk berdakwah, untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, karena persediaan minum dan makanan yang dibawa terbatas, Nabi Ismail terus merengek, terus menangis karena merasa kelaparan dan rewel. Siti Hajar pun merasa kasihan. Makanya dari itu, dia pergi mencari air atau mencari makanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Selama 7 kali Siti Hajar bolak-balik mencari air dari Bukit Sofa, tidak ketemu. Akhirnya beliau kembali lagi ke Bukit Marwa. Sebegitu terus sampai 7 kali. Nah, pada saat setelah itu beliau mendengar Nabi Ismail kecil terus menangis, sehingga ia menghampiri Nabi Ismail dan tiba-tiba ada air yang mengalir dari kaki Nabi Ismail. Nah, jadi air itu pun air yang sering atau air yang bisa kita lihat hingga masa sekarang ini, yaitu air Zam-Zam. Mukjizat Nabi Ismail yang kedua ialah beliau dapat selamat dari sembelihan ayahnya karena diganti dengan seekor domba. Nah, jadi pada saat Nabi Ismail sudah tumbuh, Nabi Ibrahim pun merasa rindu kepada istri dan anaknya, sehingga beliau pergi ke Mekah untuk menemui istri dan anaknya. Sesampainya di Mekah, beliau sangat terkejut karena melihat bahwa kondisi yang tadinya karena sangat gersang berubah menjadi pemukiman yang sangat padat pada kala itu. Nah, karena merasa kelelahan setelah dari Syam menuju ke Mekah, Nabi Ibrahim pun tertidur sejenak atau beristirahat. Nah, pada saat itu beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, saat terbangun, beliau tidak enak hati untuk menyampaikan pesan ini kepada anaknya, yaitu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi karena Nabi Ismail sangat yakin dan teguh bahwa Allah itu benar-benar menyampaikan pesan itu untuk
maka Nabi Ismail pun ridho atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, pada saat di perjalanan akan menuju ke sebuah bukit tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim terus-menerus digoda oleh setan bahwa itu bukan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ismail yakin bahwa itu merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail melemparkan batu ke setan tersebut sehingga setan itu pun menghilang. Nah, hal ini juga menjadi cikal bakal dari pelemparan jumroh pada saat ibadah haji. Nah, lanjut ke cerita. Setelah sesampainya di atas bukit, Nabi Ibrahim pun mengetuk mata Nabi Ismail karena tidak kuasa untuk melihat Nabi Ismail akan disembelih. Tetapi sesaat sebelum Nabi Ismail disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba, sehingga pada saat waktu penyembelihan yang disembelih ialah seekor domba. Nah, hal ini juga menjadi cikal bakal penyembelihan hewan kurban pada saat Idul Adha. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.